Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik semua. Semoga dalam kondisi sehat ya. Baik, pada pertemuan kali ini ya, saya ingin melanjutkan ya materi mata kuliah administrasi dan kebijakan kesehatan ya dengan pokok bahasan subsistem pembiayaan kesehatan ya. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, bisa kita lihat ya, ada beberapa poin ya. Yang pertama terkait dengan batasan pembiayaan kesehatan ya, kemudian sumber biaya kesehatan, macam-macam biaya kesehatan, syarat pokok pembiayaan kesehatan ya, kemudian masalah-masalah pokok dalam pembiayaan kesehatan. Kemudian ada biaya pelayanan kedokteran ya, biaya pelayanan kesehatan masyarakat ya, dan model pembiayaan kesehatan ya. Nah, semoga nanti adik-adik bisa menyimak ya materi pembelajaran hari ini ya dengan baik sehingga dapat dipahami ya. Oke, bisa kita lihat ya di slide ini ya. Di awal mungkin sudah sering saya sampaikan bahwasanya sistem kesehatan nasional terdiri dari berbagai subsistem ya. Kemarin yang saya sampaikan adalah salah satunya subsistem pelayanan kesehatan ya. Ada pelayanan kesehatan perorangan ya, ada pelayanan kesehatan masyarakat ya. Nah, bentuk-bentuk kegiatannya kemarin ya, pelayanan kesehatan masyarakat ya ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama ya, seperti puskesmas ya. Kemudian pelayanan kesehatan perorangan juga ada di puskesmas ya, ada di rumah sakit ya. Kemudian ada di klinik ya, klinik swasta ya, yang disediakan oleh masyarakat ya. Nah, kemudian ya subsistem yang lainnya yaitu subsistem pembiayaan kesehatan ya. Di sini ya sama halnya dengan subsistem pelayanan kesehatan, maka untuk dapat memahami dengan lengkap ya sistem kesehatan maka perlu dipahami pula tentang subsistem pembiayaan kesehatan ya. Nah, terkait dengan subsistem pelayanan kesehatan ya, di sini tentunya ya tidak terlepas dari pembicaraan tentang subsistem pembiayaan kesehatan ya. Nah, ini tidak mudah ya, karena yang namanya sehat ya, mungkin adik-adik masih mengingat ya bahwasanya sehat itu ternyata mencakup beberapa bidang yang sangat luas ya, mempunyai dimensi ya. Sehat dari aspek fisik, dari aspek sosial, mental, spiritual ya. Nah, itu sangat luas ya. Kalau dikaitkan dengan pembiayaan, mungkin segala sesuatu ya, dana yang dikeluarkan untuk supaya orang bisa hidup sehat ataupun mempunyai dampak terhadap kesehatan ya, seharusnya mungkin seperti itu ya, harus diperhitungkan ya. Namun ya dalam subsistem pelayanan kesehatan kali ini ya, peninjauan terhadap pembiayaan hanya sekedar kepada kegiatan atau program-program ya yang berhubungan erat dengan penerapan langsung ya ilmu kesehatan masyarakat ya, ataupun ilmu teknologi kedokteran ya. Kemudian dengan semakin kompleksnya tadi ya pelayanan kesehatan, serta semakin banyaknya ya sumber yang harus diperhitungkan ya, maka ya terkait dengan subsistem pembiayaan kesehatan ya tentunya semakin meningkat ya, pembiayaan semakin meningkat ya, karena tadi ya orang sehat tentunya terkait dengan banyak variabel atau berbagai variabel yang berdampak terhadap kesehatannya. Mungkin nanti lebih lanjut ya terkait dengan subsistem pembiayaan kesehatan ini ya, ada cabang ilmu khusus ya yang dikenal dengan ekonomi kesehatan ya.
dengan ekonomi kesehatan atau health economic ya. Nah, nanti adik-adik di semester depan ya akan belajar ya terkait dengan apa itu ekonomi kesehatan ya. Untuk saat ini hanya sebatas pengantar ya, apa sih subsistem pembiayaan kesehatan ya. Nah itu ya terkait dengan pokok bahasan yang akan adik-adik pelajari kali ini. Selanjutnya ya batasan biaya kesehatan ya, bisa kita lihat di slide ya. Nah, apa sih biaya kesehatan itu ya? Biaya kesehatan adalah besarnya dana ya, besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan ya, baik oleh perorangan ya, oleh keluarga, oleh kelompok ya, maupun oleh masyarakat ya. Nah, bisa kita lihat ya di slide ini. Selanjutnya bahwasannya biaya kesehatan itu ya bisa kita lihat ya dapat ditinjau dari dua sudut ya. Nah, dapat ditinjau dari dua sudut ya. Yang pertama dari sudut pandang penyedia pelayanan kesehatan atau health provider ya, dan yang kedua dari pemakai jasa pelayanan. Dari sudut pandang penyedia pelayanan kesehatan atau health provider di sini adalah dapat diartikan sebagai besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan upaya kesehatan ya. Nah, dengan pengertian yang seperti ini bahwasanya dapat dilihat biaya kesehatan dari sudut penyedia pelayanan adalah merupakan persoalan utama dari penyedia ya, dalam hal ini misalnya pemerintah ataupun pihak swasta ya, yakni ya pihak-pihak yang akan menyelenggarakan upaya kesehatan ya. Nah, di sini Anda merupakan biaya investasi ya bagi pemerintah maupun swasta ya, investment cost ya, dan biaya operasional atau operasional cost yang harus dipersiapkan ya, yang harus disediakan untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan ya. Kemudian terkait dengan biaya tentunya ya, kalau di dalam bisnis ya berarti ya income atau pendapatan ya harus lebih besar dari investasi ya, harapannya ya agar mendapatkan keuntungan ya. Dan sebaliknya ya, dari aspek penyedia apabila profitnya lebih kecil ya ataupun income-nya sedikit ya, maka akan mengalami kerugian ya. Kemudian dari sudut pandang pemakai jasa pelayanan kesehatan atau health consumer di sini ya bisa kita lihat ya adalah besarnya biaya yang disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan ya. Nah, besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan ya, misalkan adik-adik ya sakit misalnya ya, ataupun ingin memeriksakan kondisi kesehatannya, berarti harus dari segi pemakai jasa ya harus menyiapkan sejumlah uang atau dana untuk bisa diperiksa ya kondisi kesehatannya ya. Nah, di sini berbeda ya definisi dengan pengertian yang pertama, maka biaya kesehatan di sini menjadi persoalan utama ya bagi para pemakai jasa pelayanan kesehatan ya. Nah, kemudian dalam batas-batas tertentu pemerintah juga bisa turut ya mempersoalkan, yakni dalam rangka menjamin ya pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkannya ya. Contoh misalkan biaya kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah misalnya ya, bagaimana supaya masyarakat ya bisa
menggunakan atau memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Nah, tentunya ini juga harus menjadi pertimbangan oleh penyedia pelayanan kesehatan. Nah, dari kedua batasan tersebut dapat dipahami bahwasannya biaya kesehatan tidaklah sama antara penyedia pelayanan kesehatan atau health provider dengan pemakai jasa pelayanan kesehatan. Bagi penyedia pelayanan kesehatan, pengertian biaya kesehatan lebih merujuk kepada dana yang harus disiapkan, harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan upaya kesehatan. Sedangkan bagi pemakai jasa atau konsumen pelayanan kesehatan, pengertian biaya kesehatan lebih merujuk kepada dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan atau upaya kesehatan. Nah, dengan adanya perbedaan pengertian tersebut tentunya bisa mempermudah untuk memperkirakan bahwasannya besarnya dana yang harus dihitung sebagai biaya kesehatan tidaklah sama antara pemakai jasa pelayanan dan antara pemakai jasa pelayanan dengan penyedia pelayanan kesehatan. Bagi penyedia besarnya dana penyedia layanan kesehatan lebih merujuk pada seluruh biaya investasi tadi disebutkan untuk mendirikan rumah sakit misalnya atau mendirikan klinik kemudian untuk rekrutmen tenaga medis misalnya, untuk rekrutmen tenaga penunjang misalnya, untuk pembelian alat-alat kesehatan itu dari aspek investment cost biaya investasi maupun biaya operasional yang harus disediakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan Sedangkan dari sudut pandang masyarakat kita sedang maka jasa pelayanan lebih merujuk pada jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk dapat memanfaatkan suatu upaya kesehatan. Kemudian secara umum apabila total dana yang dikeluarkan oleh seluruh pemakai jasa layanan kesehatan merupakan pemasukan bagi penyedia pelayanan kesehatan Jadi uang yang dikeluarkan untuk membelikan produk kalau komersil atau kalau jasa pelayanan kesehatan itu merupakan salah satu income bagi penyedia pelayanan kesehatan. Apabila jumlahnya lebih besar daripada yang dikeluarkan oleh penyedia layanan kesehatan maka berarti penyelenggara upaya layanan kesehatan tersebut dapat mengalami keuntungan atau profit namun sebaliknya tadi disebutkan kalau misalnya lebih kecil maka akan mengalami kerugian akan mengalami rugi Nah itu kemudian terkait dengan perhitungan biaya kesehatan di suatu negara sangat tergantung daripada besarnya dana yang dikeluarkan oleh kedua pihak tersebut Hanya saja pada umumnya para pihak penyedia layanan kesehatan terutama yang diselenggarakan oleh pihak swasta siapa sih yang tidak ingin rugi dan oleh karena itu setiap pengeluaran telah diperhitungkan terhadap jasa pelayanan yang akan diselenggarakan maka perhitungan total biaya kesehatan akhirnya lebih banyak didasarkan pada jumlah dana yang dikeluarkan oleh para pemakai jasa pelayanan kesehatan Kemudian di setiap negara tentunya ada peran pemerintah maka dalam menghitung total biaya kesehatan harus pula memperhatikan jumlah dana yang beredar di sektor pemerintah Tetapi karena pada upaya kesehatan pemerintah selalu ditemukan adanya subsidi seperti asuransi kesehatan maka cara perhitungan yang dipergunakan tentunya tidaklah sama total biaya kesehatan dari sektor
pemerintah tidak dihitung dari besarnya dana yang dikeluarkan oleh para pemakai jasa, ya. Dan karena itu merupakan pendapatan, ya, atau income pemerintah, melainkan dari besarnya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, ya. Jadi subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu, ya, yang bertujuan untuk membantu, ya, pemakai jasa layanan kesehatan, ya, itu bisa juga masuk ke dalam tadi, ya, dana yang dipersiapkan oleh penyedia pelayanan kesehatan itu sendiri, ya, apabila ada peran pemerintah di dalam memberikan bantuan atau subsidi, ya, biaya untuk penyedia pelayanan kesehatan. Kemudian selanjutnya, ya, di sini terkait dengan subsistem pembiayaan kesehatan, ya, ada sumber biaya kesehatan. Yang pertama, ya, sumber biaya kesehatan adalah biaya yang seluruhnya bersumber dari anggaran pemerintah, ya. Yang kedua, sebagian ditanggung oleh masyarakat, ya. Nah, bentuk yang pertama, ya, sumber biaya kesehatan seluruhnya bersumber dari anggaran pemerintah, ya. Di sini tergantung dari bentuk pemerintah yang dianut, ya. Ditemukan di negara yang sumber biaya kesehatan yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, ya. Nah, pada negara yang seperti ini, ya, tidak ditemukan pelayanan kesehatan swasta. Jadi semua anggaran atau semua pembiayaan itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi tidak ada pelayanan kesehatan swasta, ya. Kemudian seluruh pelayanan kesehatan diselenggarakan oleh pemerintah dan pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan secara cuma-cuma, ya. Kemudian yang kedua, ya, apabila sebagian ditanggung oleh masyarakat, ya. Nah, pada beberapa negara misalnya sumber biaya kesehatan juga berasal dari masyarakat, ya. Pada negara yang seperti ini, ya, masyarakat diajak berperan, ya, berperan serta, ya, baik dalam menyelenggarakan upaya kesehatan ataupun pada waktu memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan, ya, baik sebagai penyedia, ya, penyedia jasa layanan kesehatan maupun sebagai pengguna jasa layanan kesehatan, ya. Nah, dengan ikut sertanya masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, ya, maka ditemukan adanya pelayanan kesehatan swasta, ya. Adik-adik sering melihat misalnya ada balai pengobatan, misalnya ada rumah sakit swasta, ya. Nah, itu salah satu bentuk ciri, ya, adanya sebagian biaya ditanggung oleh masyarakat, ya, dalam hal pembiayaan subsistem pembiayaan kesehatan, ya. Kemudian dengan diikut sertakannya masyarakat, ya, dalam pembiayaan kesehatan, ya, maka, ya, pemanfaatan layanan kesehatan, ya, tidaklah cuma-cuma di sini, ya. Masyarakat harus membayar, ya, pelayanan kesehatan yang dimanfaatkan, ya. Nah, sekalipun pada saat ini, ya, makin banyak negara yang mengikut sertakan masyarakatnya dalam pembiayaan kesehatan, namun, ya, tidak ditemukan, ya, satu negara pun yang pemerintah sepenuhnya tidak ikut serta, ya. Dengan kata lain, ya, pemerintah pasti ikut andil dalam memberikan, ya, pembiayaan kesehatan bagi masyarakatnya atau bagi warga negaranya, ya. Pada negara-negara yang peran swastanya sangat dominan, ya, peran pemerintah masih tetap ditemukan, ya, paling tidak, ya, dalam membiayai upaya kesehatan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, ya, seperti pelayanan kesehatan masyarakat, ya, ataupun membiayai pelayanan perseorangan, ya, perorangan yang menyangkut kepentingan masyarakat yang kurang mampu, ya. Itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah, ya, di dalam menyediakan pembiayaan
kesehatan ya. Kalau di Indonesia sendiri ada peran serta dari masyarakat ya, dan ada juga komponen pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah ya. Ada asuransi kesehatan ya. Nah, itu ya sumber biaya kesehatan ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan jenis biaya kesehatan ya, atau macam-macam biaya kesehatan. Yang pertama ya, bisa kita lihat di slide ya. Yang pertama adalah biaya pelayanan kedokteran ya. Biaya kesehatan sebetulnya banyak macamnya ya, karena kesemuanya tergantung daripada macam dan kompleksitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan ya, atau dimanfaatkan dalam suatu negara ya, atau dalam suatu wilayah ya. Hanya saja ya disesuaikan dengan pembagian pelayanan kesehatan itu sendiri ya. Kalau di kita dikenal dengan ada pelayanan kesehatan masyarakat ya, upaya kesehatan masyarakat ya, ada juga upaya kesehatan perorangan ya. Kemarin sudah disinggung ya. Nah, di sini terkait dengan pelayanan kesehatan perorangan ya, salah satu contohnya adalah pada hal tindakan pengobatan misalkan yang dilakukan oleh seorang dokter ya, tindakan kuratif ataupun rehabilitatif ya. Nah, biaya pelayanan kedokteran sebagai salah satu contohnya ya, adalah biaya yang dimaksudkan adalah sejumlah dana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan ya pelayanan kedokteran ya, sejumlah dana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan atau memanfaatkan pelayanan kedokteran ya, yang tujuan utamanya adalah tadi ya, untuk mengobati penyakit serta memulihkan kesehatan penderita ya. Kemudian yang kedua ya, biaya pelayanan kesehatan masyarakat ya adalah ya, sejumlah dana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan atau memanfaatkan pelayanan kesehatan masyarakat ya, yang tujuan utamanya di sini adalah untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta untuk pencegahan penyakit ya. Jadi berbeda, mempunyai dua orientasi yang berbeda ya. Yang pertama itu ditunjukkan untuk pengobatan ya, penyembuhan, sedangkan yang kedua adalah untuk pencegahan ya, agar masyarakat tidak sakit ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya perbedaan biaya pelayanan perseorangan ya, atau pelayanan kedokteran dalam hal ini dengan pelayanan kesehatan masyarakat ya. Apa saja perbedaannya di sini bisa kita lihat ya. Ada beberapa sudut pandang ya. Yang pertama dari penyelenggara pelayanan, kemudian dari sudut pandang pemakai jasa ya. Dari sudut pandang penyelenggara pelayanan ya, bisa kita lihat ya, biaya pelayanan kedokteran ya. Yang pertama, sumber dana sangat bervariasi ya. Sangat bervariasi ya. Pada negara-negara sosialis adalah pemerintah ya, sedangkan pada negara-negara non sosialis ya bisa juga dari swasta ya, atau baik dari pemerintah maupun dari swasta ya. Kemudian untuk biaya pelayanan kesehatan masyarakat ya, sumber dananya terutama dari pemerintah. Kemudian dari segi jumlah dana yang tersedia ya, tergantung dari kemampuan pemerintah itu sendiri ya, pemerintah yang sifatnya sosialis dan juga swasta ataupun non sosialis ya. Namun pada pelayanan kesehatan masyarakat ya, jumlah dana yang tersedia tergantung dari kemampuan pemerintah itu sendiri. Kemudian dalam hal penyebaran dana ya, ditentukan oleh undang-undang ya, dan hukum ekonomis ya, untuk yang sifatnya non sosialis ya. Sedangkan pada pelayanan kesehatan masyarakat, penyebaran dana ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya ya, pemanfaatan dana kurang memperhatikan efektivitas dan efisiensi ya. Ya, tentunya terkait dengan kesembuhan pasien ya, keselamatan pasien ya, agar sembuh ya. Nah, segala
hal ya tentunya harus dilakukan ya. Kemudian dalam hal layanan kesehatan masyarakat, pemanfaatan dana sangat memperhatikan efektivitas dan efisiensi ya. Kemudian yang kedua ya, jika dilihat dari sudut pandang pemakai jasa pelayanan ya atau health consumer ya. Nah, di sini yang pertama terkait dengan sumber ya. Sumber dana ya dalam pelayanan kedokteran sangat bervariasi ya. Pada negara-negara yang sifatnya sosialis adalah pemerintah ya. Nah, semuanya ditanggung oleh pemerintah ya. Kemudian apabila sifatnya non sosialis ya bisa dari pemerintah maupun dan masyarakat itu sendiri sebagai pengguna layanan kesehatan. Kemudian layanan kesehatan masyarakat sumber dana terutama dari pemerintah ya cuma-cuma, artinya ya kita ya tidak mengeluarkan dana ya ataupun hanya sedikit mengeluarkan dana ya. Kemudian jumlah dana tergantung daripada peraturan ya, dan jenis pelayanan yang diselenggarakan ya. Sedangkan pada layanan kesehatan masyarakat jumlah dana tergantung dari peraturan dan rencana yang telah dibuat ya. Kemudian untuk penyebarannya ya, penyebaran dana tergantung dari peraturan ya dan kemampuan penderita ya. Sedangkan layanan kesehatan masyarakat penyebaran dana tergantung dari peraturan dan rencana ya. Kemudian yang terakhir terkait dengan pemanfaatan dana tergantung peraturan ya serta kebutuhan dan tuntutan penderita ya. Sedangkan untuk layanan kesehatan masyarakat ya pembiayaannya pemanfaatan dana tergantung daripada kebutuhan ya. Nah itu beberapa perbedaan ya biaya pelayanan kedokteran atau pelayanan perorangan ya dengan layanan kesehatan masyarakat ya. Selanjutnya terkait dengan pembiayaan ya. Nah ini bisa kita lihat ya di bagan ya, biaya kesehatan, ada biaya pelayanan kedokteran dan biaya pelayanan kesehatan masyarakat ya. Kalau ditinjau dari sudut penyelenggara ya, dari sudut pemanfaatan, kedua-duanya memiliki perbedaan ya. Selanjutnya adalah syarat pokok pembiayaan kesehatan ya. Nah, apa saja sih syarat-syarat pokok ya, pembiayaan kesehatan ya di dalam menyelenggarakan layanan kesehatan ya, baik layanan kesehatan masyarakat maupun layanan kesehatan perorangan ya.